Ya, ini adalah kami berkumpul di sini di Gedung Sate, di kantornya Gubernur Jawa Barat ya, untuk mengungkapkan, menyampaikan perasaan masyarakat Sunda ya. Sekaligus kami menyampaikan solidaritas kita kepada masyarakat Melayu yang menjadi penduduk di Pulau Rempang saat ini. Diberitakan mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya gitu, padahal mereka sudah berpuluh tahun tinggal di lokasi lokasi hunian mereka sekarang ini. Jadi ini adalah sebuah bentuk solidaritas ya, bentuk perhatian masyarakat Sunda terhadap kehidupan masyarakat adat lainnya. Kebetulan dalam hal ini sekarang ini kita sudah mendapatkan catatan bahwa penduduk Melayu Rempang ini saat ini sedang dipersoalkan untuk katanya harus pindah ya, katanya harus pindah. Padahal kalau menurut saya pribadi sebagai pengamat kebudayaan dan pembangunan, seharusnya tidak harus dipindahkan. Mengapa mereka tidak dikukuhkan aja? Zona pemukiman mereka itu menjadi zona pemukiman budaya ya, dan profesi, karena kebetulan mereka semua itu adalah nelayan. Tidak harus mereka dipindahkan, apalagi kalau dikatakan oleh banyak orang sekarang ini mereka diusir dari tempat tinggalnya gitu. Itu suatu hal yang naif sekali ya. Dan ini terus terang aja, tentunya kalau aparat di bawah kan melaksanakan ketetapan keputusan atasannya, dan kebijakan tertinggi itu adalah di presiden. Nah, jadi mengapa presiden membiarkan ini? Karenanya kalau kami dari terutama ya, saya mewakili warga masyarakat yang tergabung di dalam petisi 100, itu saya mewakili unsur kebudayaan. Nah, ini saya terus terang aja, saya protes gitu. Mengapa harus dilakukan tindakan seperti itu kepada masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang itu? Mereka harus dipindahkan, atau kata kasarnya, kata banyak orang, diusir. Saya kira tidak harus begitu. Buat aja tata ruang yang benar ya. Nah, karena ini merupakan kebijakan pemerintah awal mulanya, saya yakin ya, ini awal mulanya adalah kebijakan pemerintah. Ya, keputusan presiden. Ya, presidennya lah seharusnya yang mengambil tindakan, tidak harus membiarkan aparat di bawah melakukan tindakan-tindakan pengusiran itu dalam tanda petik. Ya, seharusnya presiden. Nah, jadi di sini kesalahan puncak kebijaksanaan itu adalah di Pak Jokowi, di presiden. Karenanya kalau mengapa diantaranya itu saya kira menjadi alasan tambahan mengapa kalau petisi 100 sudah menyampaikan pendapat bahwa Jokowi itu harus dimakzulkan dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena ini sudah terlalu banyak hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebutkan aja kan, selama ini sudah disampaikan. Hutang kita aja sudah 27.000 triliun rupiah. Harga token listrik udah naik buat masyarakat. Tarif tol udah naik. Banyak sekali. Daya beli masyarakat sudah turun 100%. Ya. Sudah menurun kemampuan atau daya beli masyarakat itu, yang biasa sehari-hari mereka bisa belanja dengan 25.000, 30.000. Sekarang 50.000 nggak cukup loh, Pak. Ya. Jadi kondisi ekonomi nasional sudah sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat kebanyakan. Nah, dengan contoh keterjadinya kasus Rempang ini, jangan sampai ini terjadi meluas lagi. Investasi kita perlulah.
Ya investasi dimanapun saya kira perlu. Investasi akan membawa modal, akan membuka kesempatan kerja dan lain sebagainya. Itu sudah ada lah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 dan Nomor 6 Tahun sekian lah. Ya, saya kira perlu betul. Investasi itu sangat perlu. Tapi caranya pemerintah harus disiplin, yaitu harus dimulai dengan presidennya. Jadi kira-kira demikian, akhirnya secara kumulatif kita berpendapat mengapa Pak Jokowi harus dimakzulkan.